Shalom. Shalom semua Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Di momen mungkin semua orang sedang berlibur panjang, tapi bersyukur pada Tuhan bahwa penyertaannya menyertai kita hingga kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Amin. Kita mau satukan hati kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita, pujian kita, hormat kita bagi Dia Raja di atas segala raja. Bapa, dari hati kami yang paling dalam kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih setiamu. Bahwa Engkau ada Tuhan di setiap hari kami. Engkau ada di setiap waktu dalam hidup kami, menyertai kami, mengasihi kami, memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kalau hari ini Tuhan kami boleh datang bersama-sama kembali ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan sebagai satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Kami mau naikkan pujian kami, sembah kami bagi-Mu Yesus. Sebab kami tahu Tuhan bahwa dalam hidup kami hanya Kau yang kami perlu Tuhan. Hanya Kau yang kami perlu lebih dari apapun Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, hati kami siap. Hati kami haus akan Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. So Kau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita puja ini bersama-sama. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang Karena kasih-Nya sekarang kuat. Karena kasih-Mu sekarang kami ada Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang kita semua untuk bagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita pujain dari awal lagi. Kami mau tinggal Kau Tuhan. Sama-sama kita pujain di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun Katakan tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Katakan karena kasih-Nya. Sekarang ku ada Yesus.
Kita mau lebih lagi naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau lebih lagi naikkan pujian kita bagi Tuhan. Sembah kita bagi Dia. Mari angkat tangan kata sekali Yesus. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada Yesusku, oh Yesusku, ku cinta lebih lagi kata sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, oh Yesusku, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta. Sekali katakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Ku cinta Kau selamanya, oh Yesusku. Kami naikkan sembah kami Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah Tuhan. Yesus, kami naikkan pujian kami, kami naikkan sembah kami bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak terima pujian, yang layak kami sembah. Naikkan pujian-Mu bagi Dia saudara. Sembah Dia di tempat ini sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Kami naikkan pujian kami, sembah kami bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian dan hormat, segala syukur kami naikkan padamu Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang baik, sebab Kau Tuhan yang setia. Haleluya. Kami sembah, kami naikkan pujian sembah kami bagi-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kasih-Mu yang besar bagi kami, kasih-Mu yang besar bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Mari kita terus sembah Dia, sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, kami naikkan pujian kami, sebab Kau yang setia, Kau yang setia, penyertaan-Mu yang ajaib. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, sebab harapan kami padamu tidak akan hilang Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki pengharapan di dalam-Mu Tuhan, pengharapan yang tidak sia-sia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Naikkan sembah-Mu bagi Dia saudara. Apapun situasi kita hari ini, naikkan sembah-Mu bagi Dia. Dia haus rindu akan Engkau. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami terus semua sembah Kau Tuhan di tempat ini. Sekali Yesus,
kita kepada Tuhan. Amin, kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang. Katakan lebih lagi, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Karena kasih-Nya, karena kasih-Mu Tuhan, kami selalu ada. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi melompat bagi-Mu, kami mau lebih lagi mengagungkan Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Perlengkapi setiap kami Tuhan dengan roh pujian dan penyembahan. Biarlah hati-hati kami bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap rancangan sejahat, roh yang bukan berasal dari Tuhan yang mencoba-coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami hancurkan kuasakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya melihat banyak sukacita di tempat ini. Saya percaya kita semua bersukacita. Mari kita bagikan sukacita kita dengan salaman minimal 5 orang di kiri kanan depan belakang kita. Katakan Tuhan baik. Kami mau tinggal Kau Tuhan di tempat ini. Kami mau naikkan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Oh, oh. Bagaikan air sirami
Siapa yang percaya janji Tuhan indah dan selalu siap berjalan bersama Tuhan? Amin. Sebab Tuhan adalah sumber kuat kita. Amin. Mari kita puji ini bersama-sama. Sebab Kau Tuhan sumber kekuatan bagi kami. Amin. Sama-sama kita hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Katakan dengan imanmu saudara. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, Namun apa yang pasti? namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Kita puji doa lagi sama-sama. Hanya Kau. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku sama. Kata Tuhan sumber, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku sama. Kata sekali, Tuhan sumber, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber. Mari tepuk tangan di atas kepala, kata Tuhan sumber kuatku. Tuhan sumber kuatku dan bagianku sama. Tuhan sumber, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku sama lamanya, sama lamanya, sama lamanya, selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan sumber kuat kita, amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul Bejanamu. Pujian yang indah yang menggambarkan bagaimana kita sebagai murid Kristus mau mengiring Dia seumur hidup kita. Amin. Sebab kasih-Nya, keselamatan yang Dia berikan bagi setiap kita tidak bisa dibayar dengan apapun selain darah-Nya yang kudus dan suci tak tercela. Kita mau pujian ini bersama-sama.
ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk memuliakan. Dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujiani dari awal lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
Tolonglah kami Tuhan, kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami terus mengiring-Mu apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, biar kami terus bisa mengiring Tuhan. Biar kami terus bisa menjadi murid-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Biar kami terus Tuhan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biar kami Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Tanpa kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Karena itu sekali lagi, tolonglah kami, kuatkanlah kami, sertailah kami, pimpinlah kami, dan Engkau teruslah hadir di dalam hidup kami, menopang kami. Oh Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Tuhan, dunia makin tidak menentu, dunia makin banyak kesukaran, dunia makin banyak persoalan. Dunia, oh Tuhan, sedang menuju kepada kehancuran. Tetapi kami percaya, biarpun langit dan bumi berlalu, tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih karena itu kami menanti firman-Mu. Roh Kudus, mari berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, jamahlah hati kami. Roh Kudus, urapilah telinga kami. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang Kau tetapkan untuk menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengar dan menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang berlibur karena memang libur panjang ya. Puji Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Andrikus dan keluarga dari Lampung ya. Puji Tuhan. Silakan berdiri Pak. Ya ini ya. Adik apa kakak Bu Lina? Keluarga ya. Koko ya, Koko dari Ibu Lina ya. Juga puji Tuhan hari ini ada bersama-sama dengan kita keluarga Pak Ermanto ya. Karena jauh beliau tinggal, mereka tinggal, jadi agak jarang ke sini. Puji Tuhan, mereka semua baik-baik, semua sehat ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, emang ini libur panjang ya, bukan panjang lagi, puanjang ya. Libur panjang, banyak yang tentu mengisi libur panjang dengan berlibur, libur panjang di luar kota. Kita doakan mereka supaya mereka semua baik-baik saja ya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, mari kita fokus kepada firman Tuhan. Kita bersama-sama menyimak firman Tuhan hari ini. Hari ini masih berbicara tentang pemuridan, tentang murid.
sebab memang bulan ini kita berbicara tentang murid ya, tentang pemuridan. Hari ini adalah harga, kita baca bersama-sama 2, 3. Harga yang harus dibayar menjadi murid Kristus ya. Harga yang harus dibayar menjadi murid Kristus. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Hampir dipastikan selalu ya, kemanapun Yesus pergi atau Tuhan Yesus pergi pada waktu itu, selalu orang berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikut dia. Bahkan kemanapun, sampai seringkali ketika Tuhan Yesus dan murid-murid menyeberang, mereka sudah berusaha untuk lebih dulu sampai di seberang ya, karena begitu antusias mereka mengikut Yesus ya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, nah ini lihat ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, tadi orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ternyata Yesus bukan hanya sekedar mencari followers, pengikut, tetapi dia mencari apa? Murid ya, murid. Barang siapa tidak memikul salibnya. Ini nyanya huruf kecil ya, bukan salib Tuhan Yesus. Om Alim seringkali berkata, kita tidak disuruh memikul salib Yesus, sebab tidak mungkin kita sanggup memikul salib yang Yesus pikul. Tetapi yang ini salibnya huruf kecil, berarti salib kita. Salib Bapak Ibu, salib saya. Jadi salib kita ya, bukan salib orang lain ya. Salibku, katakan bersama-sama, salibku ya, bukan salib Tuhan Yesus. Ia tidak dapat menjadi muridku, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu ya. Bapak Ibu nggak usah bangun menara, ketika Bapak Ibu membangun rumah pasti sudah hitung kira-kira biayanya berapa. Nah kalau uang sudah ada kira-kira cukup baru membangun. Nah artinya kita melihat ternyata ikut Tuhan itu mesti juga ada kalkulasinya, sebab nanti tidak gampang ikut Tuhan ya, tidak gampang menjadi murid Kristus. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan ya. Seorang raja mau berperang, dia akan kalkulasi dulu kekuatan tentaranya, alat perangnya bagaimana. Nah kira-kira kalau tidak memungkinkan, kalau kalah dia pasti akan datang untuk berdamai ya. Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Nah, jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak melepaskan diri dari segala milik.
Tidak melepaskan diri dari dunia ini, dari semua keindahan dunia ini, hal-hal yang bersifat duniawi, tidak dapat menjadi muridku. Itu panjang pembacaan firman Tuhan. Nah, latar belakang, pelayanan Tuhan Yesus menarik banyak orang, itu sudah pasti, ya. Sebab di dalam Markus pasal 1 22 kalau nggak salah dikatakan, karena Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa. Ya. Jadi pengajarannya itu bukan pengajaran yang berasal dari otak, sekedar knowledge, tetapi pengajarannya itu pengajaran yang penuh kuasa. Ya, jadi orang sampai terkagum-kagum, sampai orang berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat, ya. Karena itu pelayannya menarik banyak orang. Mereka tertarik karena melihat mujizat, ya, melihat mujizat dan harapan kebangkitan politik. Nah, ini karena melihat mujizat, jadi begitu banyak mujizat. Orang lumpuh bisa berjalan, orang buta melihat, dicelikkan matanya, orang bisu bisa berkata-kata, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Ini membuat orang tertarik. Ya, membuat banyak orang tertarik, dan sampai saat ini pun demikian. Di mana ada gereja yang menawarkan mujizat, di mana ada gereja yang menawarkan mujizat, di situ orang akan berbondong-bondong datang. Karena apa? Karena mereka ingin melihat mujizat, mengalami mujizat. Apalagi dikatakan, siapa yang datang ke tempat ini dengan masalah keuangan, dalam nama Yesus kalian pulang nanti, masalah keuanganmu selesai. Siapa yang tidak senang? Ini sampai sekarang pun masih seperti itu. Tidak heran kalau gereja-gereja yang menawarkan mujizat, pasti banyak orang yang datang. Dan bukan sekedar karena melihat mujizat, melihat pribadi Yesus yang begitu berkuasa, yang pengajarannya begitu hebat, penuh dengan kuasa, banyak mujizat. Mereka punya pengharapan kebangkitan politik. Karena pada zaman Yesus itu, Israel atau Yehuda, orang-orang Yahudi, dijajah oleh pemerintah Roma, oleh Kaisar Roma. Dan mereka sudah berusaha dengan berbagai cara berjuang untuk membebaskan diri dari pemerintahan Roma, tetapi mereka tidak bisa. Lalu mereka berharap dengan adanya Yesus yang begitu berkuasa, yang banyak melakukan mujizat, maka akan terjadi kebangkitan politik, dan mereka mengharapkan Yesus yang akan memimpin mereka untuk memberontak melawan Kaisar, melawan pemerintah Roma. Tapi ketika Yesus tidak melakukan itu, maka mereka menjadi kecewa. Ketika Yesus menyatakan dirinya dia Mesias, mereka tidak percaya. Sebab konsep mereka tentang Mesias harus memulihkan kerajaan Daud, kejayaan kerajaan Daud. Mereka pikir Yesus bisa, Yesus yang akan melakukannya. Tetapi Yesus datang bukan untuk menjadi raja dunia, tapi Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Karena itu banyak yang kecewa. Mereka tidak memiliki komitmen untuk Yesus. Mereka ikut ya. Karena itu begitu banyak orang berbondong-bondong. Bahkan kita baca ada 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Bisa mereka berjam-jam ikut Yesus. Tetapi mereka tidak memiliki komitmen untuk Yesus. Sekedar menjadi simpatisan, sekedar menjadi followers. Dan ini pun sampai sekarang, kalau kita mau jujur, banyak orang Kristen hanya sekedar simpatisan Yesus, hanya sekedar followers, bukan murid. Kenapa? Karena mereka tidak mau berkomitmen. Tidak mau berkomitmen untuk hidup kudus.
tidak mau berkomitmen untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mau berkomitmen untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sekedar menjadi orang Kristen sudah cukup bagi mereka. Dan kami hamba-hamba Tuhan di gereja ini tentu mengharapkan Bapak Ibu bukan sekedar sebagai simpatisan Yesus Kristus, tapi saudara adalah orang-orang yang memiliki komitmen untuk Yesus. Amin. Amin. Mau berkomitmen untuk Yesus. Bukan sekedar followers, bukan sekedar simpatisan. Kalau simpatisan, ya begitu, nggak ada komitmen. Pokoknya gereja mana yang sedang sedang ngetren, ya. Mana yang sedang ngetren? Wow, sekarang yang ngetren, ke sana semua. Tetapi saudara, itu mental simpatisan. Dan Tuhan mau kita pribadi-pribadi yang memiliki komitmen. Nah, karena itu ketika orang banyak itu datang, kalau Yesus mencari followers, simpatisan, pengikut, dia pasti akan berkata, saudara-saudara, ya, kalau saudara ikut saya, ikut aku, saudara akan menjadi orang yang kaya, saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan banyak melalui mujizat, saudara akan melihat tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Kau tidak akan pernah sakit, kau tidak akan pernah menderita. Pasti Yesus ngomong seperti itu. Tapi ini terbalik. Ketika orang banyak datang kepada Yesus, justru dia melakukan kebalikan dari semua itu. Kenapa? Dia bukan seorang politikus. Dia bukan seorang calon presiden, dia bukan seorang calon legislatif. Kalau seorang calon pemimpin, dia akan berkata, begitu banyak orang, wow, dia akan terus berjanji. Kalau kalian memilih saya, sekolah gratis, rumah sakit gratis, semua serba gratis. Makan di warung gratis. Warungnya sopo? Nah, warungnya siapa? Ya kan? Kendaraan umum gratis. Pulang kampung gratis. Semua serba gratis. Itu kalau seorang politikus. Tapi Yesus tidak. Karena itu Yesus tidak menggumbar janji. Malah Yesus sebaliknya, Yesus malah memberi syarat. Harus memiliki komitmen, harus menghitung biaya, memprioritaskan Yesus dan menjadi murid Yesus yang sejati. Dia bukan followers. Katakan bersama saya bukan followers. Saya murid sejati. Amin, haleluya. Nah, sudah dikasih Tuhan, Reverend Billy Graham berkata, to believe Jesus costs nothing. To follow Jesus costs something. To serve Jesus costs everything. Yang kira-kira artinya, sekali di udara tetap di udara. Ya, gitu ya. Atau sekali merdeka, tetap merdeka. Ya. Untuk percaya Yesus, untuk menjadi followers, menjadi simpatisan Yesus, kita tidak membayar apapun. Ya, free, gratis. Tapi kalau saudara mau mengikut Yesus, ya, Kristen itu dari kata Christianos, bahasa Yunani. Artinya orang yang hidup seperti Yesus hidup. Atau mengikuti cara Yesus hidup. Nah, itu mesti membayar sesuatu.
Ada harga yang harus dibayar. Untuk melayani Yesus atau menjadi murid Yesus itu membayar segala sesuatu. Nah, saudara, maukah membayar sesuatu untuk Yesus? Maukah membayar sesuatu untuk Yesus? Amin. Maukah membayar segala sesuatu untuk Yesus? Bukan sesuatu aja ini. Segala sesuatu itu termasuk hidupmu. Hidup kita untuk Yesus. Amin. Nah, ini yang berat, saudara. Yang berat. Tidak gampang memang kalau mau menjadi murid Yesus. Nah, harga yang harus dibayar menjadi murid Kristus. Yang pertama, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Apa, saudara? Mengutamakan Yesus di atas segalanya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Ini kata-kata membenci. Sebenarnya terjemahannya kurang. Ya. Tidak kurang mengasihi, artinya jangan sampai dia lebih mengasihi bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Nah, ini membayar segala sesuatu. Ini ya disebut dengan menjadi murid harus membayar segala sesuatu. Bukan saja sesuatu, tetapi segalanya. Ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, berat memang. Ya, berat. Karena itu di dalam kehidupan Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan, baca Alkitab dengan baik, ya, ada orang banyak. Betul? Orang banyak. Tiap hari ada orang banyak ikut Yesus. Kemudian ada 70 murid. Ya, lingkar mungkin ini ring 2 lah. Bukan ring 3. Ya. Kemudian ada 12 murid. Nah, ini ring 2. Lalu ada 3 murid yang selalu dibawa oleh Tuhan Yesus untuk hal-hal yang sangat penting. Siapa itu? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ini ring 1. Ini selalu ada begitu, ya. Nah, itu dikatakan orang yang mau menjadi muridku, dia harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Mengutamakan dari apa? Ya. Mengutamakan Yesus lebih daripada relasi. Relasi dengan keluarga. Jangan sampai relasimu dengan keluarga mengganggu atau menjadi lebih utama dari relasimu dengan Tuhan. Pasangan hidup, orang tua atau sahabat. Jangan relasimu dengan pasangan hidup. Ya, kita memang harus mengasihi pasangan kita masing-masing. Kita harus menyayangi mereka. Kita harus memperhatikan mereka. Kita harus mempedulikan mereka. Mempedulikan pasangan kita. Mengasihi pasangan kita. Tetapi jangan sampai itu mengganggu atau bahkan menjadi penghalang relasi kita dengan Tuhan. Jadi bukan Tuhan Yesus mengajarkan kita membenci orang tua. Kejam banget Tuhan. Kalau itu diajarkan Tuhan berarti pertentangan dengan firman yang lain. Sebab firman yang lain mengajarkan hormatilah ayah dan ibumu. Tidak mungkin Tuhan berfirman bertentangan dengan firman-Nya. Tapi tentu maksudnya di sini jangan relasi kita, hubungan kita dengan orang tua akhirnya mengganggu hubungan kita dengan Tuhan.
Jangan sampai karena orang tua bagaimana lalu kita akhirnya mengganggu kita menjadi murid Tuhan, mengganggu kita untuk pelayanan, mengganggu kita untuk beribadah, mengganggu kita untuk berdoa. Apalagi sahabat, pacar, atau kekasih. Hati-hati anak-anak muda. Jangan relasimu dengan pacarmu, dengan kekasihmu mengganggu relasimu dengan Tuhan. Hari Minggu seharusnya engkau beribadah, hari Minggu seharusnya engkau melayani. Tapi pacarmu mengajak kau jalan-jalan, mengajak berenang ke Ancol. Kalau dikatakan kalau kamu nggak mau berenang dengan aku berenang dengan orang lain. Akhirnya, yaudah. Ya pastilah. Ancol itu kolam renang umum. Tempat umum. Pastilah akan berenang dengan orang lain. Digituin aja keder. Tapi tidak anak-anak muda di sini, amin. Anak-anak muda di sini tidak mau terganggu relasinya dengan Tuhan hanya gara-gara kekasih. Kalau sudah mulai pacarmu mengganggu engkau untuk beribadah, pacarmu menghalang-halangi untuk kau pelayanan, lebih baik segera apa ya? Nah, katakan goodbye my darling. Saya lebih mengasihi Yesus daripada engkau. Wah, waktu begitu, Tuhan Yesus di surga melihat dia tersenyum. Oh anakku, Oku belum punya pacar ya. Ya, nah itu Pak Ibu dikasih Tuhan ya. Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ya. Jadi pokoknya Tuhan di atas segalanya. Cek. Yang kanan ya. God is everything to me. Ya, jadi Tuhan itu segalanya bagiku. Di atas pekerjaan. Jangan karena alasan sibuk bekerja. Ini kadang-kadang ya. Tapi singgah di sini ya. Tempat lain sana. Pedalaman Afrika. Waktu belum dapat pekerjaan. Nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan beri aku pekerjaan. Om doakan supaya saya dapat bekerja. Udah dapat pekerjaan. Alasannya. Kenapa gak kerja? Aduh om sibuk om. Banyak pekerjaan. Yang salah siapa ya? Itu sama aja menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan yang kasih pekerjaan. Betul gak? Betul apa betul? Tuhan yang kasih pekerjaan kan? Om sibuk omanya pekerjaan. Kata Om Alim, apa perlu ganti doanya lagi? Tuhan, ambil pekerjaannya. Biar dia cari Tuhan lagi apa begitu? Kan gak mungkin. Gembala gak mungkin berdoa seperti itu. Berdoa, gembala pasti berdoa supaya jemaatnya, domba-domba yang digembalakan itu diberkati Tuhan, dapat pekerjaan yang baik, karir bagus dan seterusnya. Nah, tetapi domba, jemaat pasti kalau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan itu mengganggu sebagai kalau engkau murid Kristus tidak akan mengizinkan pekerjaanmu mengganggu hubunganmu dengan Tuhan. Karir, ya, jabatan. Ini sering kali mengganggu hubungan dengan kenyamanan hidup. Kalau udah nyaman, ya udah nyaman. Ini orang Kristen kalau udah nyaman, udah deh, ya. Ini sering kali kalau udah mulai nyaman, waduh, ya. Mulai apapun dia ingini bisa, mau beli apa bisa, mau ingin apa bisa, mau melakukan ini dan itu bisa, ya kan? Mau sulam alis bisa, mau sulam apa lagi, mau itu rambut, extend rambut, ya bisa, semua udah bisa, udah nyaman. Lalu udah merasa tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Seolah Tuhan yang butuh. Ya kan? Seolah Tuhan yang butuh dia. Bapak Ibu dikasih Tuhan.
air tanpa ikan dia tetap air, betul nggak? Tapi ikan tanpa air apa? Yang butuh air siapa? Air butuh ikan, apa ikan butuh air? Ikan butuh air. Tanah tanpa tanaman tetap tanah. Tapi tanaman tanpa tanah bisa hidup gak? Mati. Tanah tetap tanah. Nah, yang butuh tanah siapa? Tanaman apa tanah? Tentu tanaman itu yang butuh tanah. Saudara, Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tapi manusia tanpa Tuhan, apa dia jadinya? Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan yang butuh saudara. Jangan pernah berpikir Tuhan butuh uangmu. Jangan pernah berpikir Tuhan membutuhkanmu. Tuhan tidak membutuhkan saya. Tapi yang perlu Tuhan adalah saya. Bukan Tuhan yang perlu saya. Bukan Tuhan yang butuh saya. Jadi kalau Tuhan mencari kita, menyelamatkan itu, kita itu semata-mata karena kasih karunia-Nya. Bukan karena dia butuh kita. Bukan karena dia butuh saudara. Tapi kita yang butuh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi jangan pernah berpikir, waduh kalau saya Tuhan, kalau saya nggak ke gereja, kalau saya ini wah Tuhan. Oh no, Tuhan tidak pernah butuh saudara. Bahkan firman Tuhan katakan, Tuhan bisa membuat batu-batu untuk memuji Dia. Manusia tidak mau memuji Tuhan, saudara dan saya tidak mau memuji Tuhan. Itu apa Tuhan khawatir? Aduh, saya nggak ada yang memuji saya. No, Dia bisa buat batu-batu untuk memuji. Masalah memuji, kurang bagaimana? Miliaran malaikat di surga memuji Dia. Jadi Dia nggak butuh pujian kita. Tapi kita yang butuh belas kasihan Tuhan. Hobi. Wow, ada orang kalau udah hobi. Kenapa nggak ke gereja? Aduh ada motor GP. Pas jam 9 mainnya om. Hobi. Kenapa ke gereja? Mancing. Orang bisa mancing berjam-jam. Sampai mangut-mangut ngantuk. Karena pancingnya nggak dapat ikan. Ngantuk. Tapi bisa betah. Ke gereja atau berdoa 5 menit. Boro-boro 5 menit. Saudara, jangan sampai hobimu mengganggu relasimu dengan Tuhan. Menyediakan waktu untuk beribadah. Nah, ini lagi ya. Saudara, kalau berbicara sibuk, saya percaya orang Jakarta ini pasti semua sibuk. Tidak ada yang tidak sibuk. Hanya orang malas yang tidak sibuk. Hanya orang apa yang enggak sibuk? Malas. Orang rajin pasti sibuk. Kalau bicara sibuk, semua kita sibuk. Tetapi kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita akan menyediakan waktu untuk kita beribadah, untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Jangan ngomong tentatif beribadah ya, nggak boleh loh. Diundang beribadah saya tentatif ya. Tentatif itu kan
Ya kalau sempet, kalau ada waktu, kalau bisa. Tapi anak Tuhan, murid Kristus yang sejati, dia akan menyediakan waktu untuk beribadah. Amin. Menyediakan waktu untuk beribadah, menyediakan waktu untuk pelayanan. Jadi bukan tentatif, kalau sempat, kalau ada waktu. Kalau Tuhan katakan, nengah tentatif ya. Maksudnya tentatif, kalau aku sempat kasih kamu nafas, aku kasih, kalau enggak ya udah. Bablas enggak? Bablas. Besok pagi langsung saudara mendengar berita telah pulang ke rumah Bapak Pendeta Nengah Yusak. Ya gimana jadinya? Sama Tuhan kok kalau sempat. Kalau kita murid sejati, kita sibuk, iya pasti sibuk. Tapi akan menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Saudara 7 hari diberi waktu, 6 hari diberi Tuhan untuk bekerja, untuk apapun kegiatanmu. Tapi masa seminggu itu pun tidak 1 hari penuh. Paling lama 2,5 jam, 3 jam. Saudara sudah tidak bisa. Oh, Kristus telah memberikan full untuk kita. Bahkan dia berkata, aku senantiasa menyertai kamu. Dia tidak ada batasnya, dia menyertai kita. Bukan 2 jam, 3 jam, tapi senantiasa menyertai. Itu artinya dia menyediakan waktu full untuk kita. Masa kita tidak ada waktu? Kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Menurut saudara, itu kebangetan enggak? Halo? Kebangetan enggak? Saudara jawab ya. Oke, yang kedua, menyangkal diri. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri, yang kedua ya. Menyangkal diri itu berarti mengosongkan diri dan kepentingan pribadi, mengutamakan perintah Tuhan. Mengutamakan kehendak Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Dia lebih mengutamakan kehendak Bapaknya daripada kehendaknya. Karena itu di Getsemani dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu dariku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Ini orang mengosongkan diri, menyangkal diri. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu. Sekalipun itu penderitaan yang luar biasa. Tetapi Yesus berkata, bukan kehendakku. Jadi untuk menjadi murid Kristus, dia harus menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menahan keinginan pribadi demi ketaatan kepada Tuhan. Mengendalikan nafsu makan atau kebiasaan demi disiplin rohani. Ini juga ya termasuk juga loh. Mengendalikan nafsu makan. Kata kitab Amsal apa? Kalungkan apa? Pisau di lehermu. Ya kan? Termasuk itu. Itu juga mengendalikan nafsu makan, itu juga menyangkal diri. Bukannya enggak boleh. Boleh. Yang penting secukupnya. Itu maksudnya. Ini kelihatannya nggak sepele sebenarnya. Soalnya ini untuk menjadi murid Kristus ini kita harus membayar harga. Aduh, ini capcay puyung hai, babi hong, babi kecap, babi guling,
babi merah, wah apalagi sate kambing, seterusnya. Apalagi udah hipertensi, ngelihat gulai kambing, nggak bisa nahan diri misalnya. Ya yang penting di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makanan ini sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Halo, darah Yesus bukan untuk membersihkan makanan. Bukan untuk menyucikan makanan ya, jangan salah. Darah Yesus untuk menyucikan saudara dan saya. Nah, kebiasaan demi disiplin. Mengalahkan keinginan ego demi rekonsiliasi. Nah ini kadang-kadang ego kita ini kan tinggi. Ego kita ini luar biasa loh. Nah orang menyangkal diri itu mengalahkan keinginan ego demi rekonsiliasi. Masa saya nggak salah? Suami saya yang salah. Saya nggak salah, istri saya yang salah. Masa saya minta maaf? Ini bukan masalah salah atau benar. Tapi respon. Tidak apa-apa demi rekonsiliasi. Halo. Kalau di sini siapa ya? Kalau ada misalnya salah paham atau terjadi sesuatu suami istri, biasanya yang lebih dulu minta maaf siapa? Siapa ya? Siapa biasanya lebih dulu minta maaf? Istri apa suami? Iya, itu kadang-kadang kan, waduh, saya nggak salah. Tapi orang menyangkal diri dia akan kalah ego, demi rekonsiliasi. Kadang-kadang ada orang bisa berminggu-minggu nggak saling sapa dengan suami, dengan istri, nggak saling tegur, tidur pisah kamar. Atau kalau tidur satu kamar, yang satu ngadep ke sana, satu ngadep ke sini. Karena apa? Karena ego, gengsi. Kalau saya minta maaf, melunjak. Kalau saya minta maaf, makin besar kepala dia. Makin dijajah, aku dijajah lagi. Suamiku menjajah istri, istriku menjajah suami, apa iya? Nah, itu. Nah, tapi kalau murid Kristus, dia akan menyangkal egonya demi rekonsiliasi. Supaya dalam rumah itu selalu ada damai sejahtera, ya. Menolak jalan pintas demi integritas. Menolak jalan pintas. Bapak Ibu khususnya nih yang bisnis, yang apa ya, menolak jalan pintas itu dapat untung demi integritas ya. Lalu memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah itu salibnya huruf kecil ya, tadi saya katakan. Memikul salib berarti siap menanggung akibat sebagai risiko menjadi pengikut Yesus. Ya. Hinaan, ya. Hinaan, diejek. Kapan itu Pak Tony bilang ketika dulu beliau ke gereja, teman-temannya bilang, salam untuk Yesus ya. Itu kan tuh hinaan tuh aja. Gimana Yesus masih ada enggak? Saudara mungkin dihina, diejek karena Yesus. Itulah salib. Menghadapi kesulitan. Ketika Bapak Ibu menghadapi kesulitan, saudara mendapat kesulitan. Itu salib yang harus saudara pikul. Dihambat karir karena iman. Saudara mungkin seharusnya saudara mendapatkan posisi tertentu.
Tapi karena dilihat saudara, seorang percaya, seorang Kristen, anak Tuhan. Ini pernah saya mendapat kesaksian, dapat cerita. Beliau sudah almarhum, dulu kepala dinas pemadam di sini. 3 kali dia disalib. Seharusnya dia sudah menjadi kepala dinas. Ada yang tawarkan, Pak, Bapak mau ganti KTP, Bapak akan cepat diangkat menjadi pimpinan. Tapi dia katakan, tidak. Dia sabar. Sudah berapa gubernur, dia kelewat terus. Sampai gubernur Sutioso, baru dia diangkat menjadi kepala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu salib. Ya. Kalau saudara dihambat karir saudara, jenjang kepangkatan saudara, oleh karena Kristus, dan itu salib. Dan kalau saudara tetap mempertahankan, tidak, itu salib. Berarti saudara sudah bersedia memikul salibmu. Ketika saya pelayanan di pedalaman Jambi, pedalaman masih ke dalam sekali, itu daerah transmigrasi. Ada seorang gadis dari Solo. Dia menyusul pamannya ke tempat transmigrasi itu. Dengan berbekalkan ijazah seorang guru, nanti dia akan mengajar di di tempat transmigrasi. Tapi begitu dilihat KTP-nya, dia ditolak. Kecuali dia tidak disuruh meninggalkan Kristus, cuma KTP-nya diganti. Dia katakan, saya akan tetap KTP saya seperti ini. Akhirnya dia tidak jadi guru. Dia membantu pamannya bercocok tanam, bertani, mencangkul seorang perempuan, nandur, nanam, ya. Saya terharu mendengar. Inilah salib. Kalau mungkin dia mau itu ganti KTP, dia pasti menjadi orang dipakai itu jadi guru, kehilangan nyawa. Itu salib. Saudara, kita ini belum loh diancam nyawa kita. Belum loh. Cuma ada sedikit masalah. Ada sedikit pergumulan yang belum selesai. Kadang kita sudah ngambek sama Tuhan, marah sama Tuhan. Saudara pasti tahu lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Saudara tahu lagu itu? Saudara tahu? Siapa yang tahu? Mengikut Yesus Keputusanku. Tahu? Bisa nyanyi? Bisa nyanyi? Gimana lagunya? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara pasti tahu cerita di balik lagu itu. Seorang yang bernama Nokseng dari suku Garo di Assam, India. Dia menjadi percaya dan keluarganya kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan seorang misionaris dari Amerika. Nah, ketika dia menjadi orang percaya, kepala sukunya marah. Lalu dia disuruh untuk tinggalkan imannya. Tinggalkan kepercayaannya, tinggalkan Yesus. Dia berkata,
I have decided to follow Jesus. Saya sudah menetapkan, saya sudah mengambil keputusan, saya ikut Yesus. Not turning back, tidak akan kembali. Lalu istri dan anak-anaknya dibunuh. Keluarganya dibunuh. Keluargamu sudah mati semua, bagaimana dengan kamu? Dia jawab, walau sendiri tetap aku ikut Yesus. Walau sendiri. Terus? Ya, walau sendiri tetap ikut. Walau sendiri tetap ku ikut Yesus. Takkan ingkar. Diancam. Dia katakan, salib di depan, dunia di belakang. Aku tak akan ingkar. Jadi dia tetap. Nah akhirnya ucapan ini oleh Sandu Sunarsing digubah menjadi lagu. Lalu dipopulerkan oleh Billy Graham. Setiap KKR Billy Graham selalu menyanyikan lagu ini. I have decided to follow Jesus. Kenapa? Karena ada seorang yang bernama Nok Seng. Dia rela kehilangan nyawanya karena mengikut Yesus. Menjadi murid Yesus. Pak Ibu, kita belum diancam nyawa kita. Tapi kadang-kadang hanya karena sakit penyakit, hanya karena penderitaan sedikit, hanya karena masalah doamu belum dikabulkan oleh Tuhan, karena masalah doamu apa yang kau doakan belum menjadi kenyataan, hanya karena janji-janji Tuhan belum menjadi milikmu, engkau sudah kecewa. Itu bukan murid, itu followers, itu simpatisan. Kenapa banyak orang meninggalkan Yesus dalam Yohanes pasal 6? Karena mereka simpatisan. Tapi murid berkata, kemana kami pergi? Engkaulah anak Elohim. Engkau anak Papa, Mesias yang hidup, kata Petrus. Itu murid. Simpatisan, sedikit ada masalah, belum nyawa. Sudah tinggalkan Tuhan. Kehilangan follower, rela kehilangan follower, saudara. Nah ini, penyanyi Kristen bernama Forrest Frank kehilangan sekitar 30.000 pengikut setelah membagikan unggahan Charlie Kirk yang memuji musiknya dan menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Pada saat itu 30.000 followersnya, pengikutnya, tinggalkan dia. Apa namanya itu? Kalau berhenti jadi pengikut apa? Unfollow. Aduh, unfollow aja lupa, maklum. Ya sudah punya cucu udah tua. Ya, unfollow 30.000 orang. Wow, itu kan sesuatu banget. Saya cari follower 10 aja susah. 30.000 kehilangan. Ya. Tapi ia berkata, 30.000 orang berhenti mengikut saya. Bagus, katanya. Saya tidak ingin kalian mengikut saya jika kalian tidak mengikuti Yesus Kristus, Raja segala raja. Jadi memang gak apa-apa tinggalkan saya. Buat apa kamu ikut saya tapi kamu gak ikut Yesus, Raja segala raja. Frank juga mengajak orang untuk bertobat, mengatakan bahwa Yesus akan segera datang kembali dan hati manusia harus selaras dengannya. Mari membuat surga penuh. Itu salib. Kehilangan followers hanya karena dia menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Hanya dia mengunggah, ya, memposting Yesus Kristus adalah Tuhan. Langsung unfollow
30.000 orang. Itu salib. Apa yang saudara alami dalam hidupmu karena engkau ikut Tuhan? Engkau difitnah kah? Engkau dicaci maki kah? Engkau diejek kah? Engkau dihambat kah? Dan kalau itu terjadi dalam hidupmu, itulah salib yang kau pikul sebagai murid Kristus. Menjadi murid Yesus berarti mengutamakannya di atas segala sesuatu, bahkan di atas hubungan terdekat kita. Setiap kita berkata tidak pada keinginan duniawi, itu adalah ya bagi panggilan surgawi. Ketika saudara diajak berbuat curang, berbisnis curang, berdagang curang, dan saudara berkata tidak, itu artinya engkau telah berkata iya kepada surga, kepada panggilan surga. Memikul salib bukan hanya menghadapi, tetapi juga menerima tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan firman-Nya setiap hari. Membayar harga menjadi murid Kristus berarti bersedia ya, untuk berkorban demi kebenaran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Be strong in the Lord. Be strong. Coba saya katakan. GB Peniel. Haleluya. Sekali lagi. GB Peniel. Be strong. Belum semua ya. Waktu saya bilang GB Peniel. Be strong. Terus yes 3 kali. Yes ya. 2, 3. GB Peniel. Haleluya. Saudara, biar Bapak Ibu tetap kuat. Be strong di dalam Tuhan. Kenapa? Kondisi dunia sekarang tidak baik-baik saja. Termasuk Indonesia. Dampak dari perang Iran, Israel, Amerika. Apa yang terjadi? Ya, dolar semakin tinggi. Dan setelah Lebaran ini pemerintah mewajibkan ASN bekerja WFA, kerja dari rumah untuk menghemat. Ini bukan sesuatu yang ini masa-masa sulit akan terjadi. Karena itu kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Memiliki relasi dengan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Pemerintah mengatakan bahwa BBM cukup sampai Lebaran. Setelah Lebaran kita nggak tahu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita. Yang penting saudara tetap terhubung dengan Tuhan. Jadi murid yang sejati, jadi murid yang baik. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita akan bisa melewati. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.
Oh, haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana posisimu saat ini? Apa engkau seorang followers, simpatisan, atau engkau murid? Apa engkau hanya mau sekedar menjadi simpatisan, atau Tuhan, aku mau menjadi seorang murid? Walaupun aku mengalami kesulitan, walaupun aku Tuhan mengalami pergumulan, walaupun aku mengalami tantangan, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Aku tidak akan kecewa kepadamu. Oh, haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, 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 ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, haleluya. Yesus Amin. keputusan, Mengikut Yesus keputusan. mengikut Yesus Haleluya, putusanku. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan mengikut Yesus. Yesus Haleluya, Tuhan kami mau mengikut. mengikut Yesus Haleluya, keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, 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 ku tak ingkar. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Oh, haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Kau melihat setiap hati kami. Apakah kami masih bermental seorang simpatisan? Ataukah kami seorang murid? Hanya Tuhan yang tahu isi hati kami. Hanya Tuhan yang mengerti. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Engkau tidak mencari simpatisan. Engkau tidak mencari followers, tapi engkau mencari murid. Adakah aku seorang murid Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu. Selidikilah hati kami, tiliklah hati kami Tuhan. Kenalilah kami Tuhan. Kau yang tahu siapa kami Tuhan. Kau yang tahu siapa aku Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, Selidiki hatiku Tuhan. lihat hatiku. Apakah kami seorang simpatisan? Apakah aku seorang murid? Yesus, Kau yang maha tahu, Yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Dengan kasih saya minta kesediaan Tante Sugeng untuk maju ke depan mengucap syukur. Haleluya.
Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih hamba naikkan kepadamu untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau tetap memberikan kasih karunia, anugerah, pemeliharaan, perlindungan atas semua kami dan semua keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur untuk hamba-Mu yang Kau sudah berkati, sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah firman itu boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, supaya kami disadarkan akan semua kesalahan dan kekurangan kami ya Tuhan. Atas semua yang kami lakukan kami mohon ampun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, urapi berganda-ganda, sehingga hamba-Mu boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih dan selalu menjadi berkat bagi seluruh jemaat di tempat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tujuh nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Kok kecil aminnya, amin? Amin. Kita memberikan terbaik buat Tuhan. Saya undang para pelayan pundi-pundi untuk maju ke depan. Kita mempersiapkan diri. Mari sama-sama kita mengangkut amplop persembahan kita di depan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, kami mendapatkan kesempatan lagi dari Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati persembahan kami. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan bisa memajukan pelayanan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Dia mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, karena kami percaya Tuhan, tempat ini adalah Peniel. Di sini ada wajah Tuhan, di sini ada Tuhan yang hadir, ada telinga Tuhan yang siap mendengar setiap keluh kesah, doa-doa kami, bahkan doa-doa yang tidak terucap pun Engkau dengar, sebab Engkau maha mendengar.
ada matamu di tempat ini yang selalu memperhatikan dan mempedulikan setiap kami yang hadir. Bahkan ketika manusia tidak memperhatikan dan mempedulikan kami, Engkau tetap memperhatikan dan mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah semua rangkaian ibadah yang kami sudah lakukan bukan sekedar ibadah rutinitas belaka, tapi kiranya itu Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah kami, ketidaksempurnaan ibadah kami, ketidaksempurnaan penyembahan kami, pujian kami, Tuhan ampuni kami, dan Tuhan tolong kami supaya kami lebih lagi, kami terus belajar untuk lebih lagi memiliki hati yang penuh dengan pujian, penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Berkati WL dan singer, berkati para imam musik, berkati tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, para pembina remaja. Tuhan, Kau memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau mengapresiasi kehadiran mereka. Tuhan, berkat-Mu atas mereka. Tengah-tengah dunia yang semakin sulit saat ini, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memelihara kami sebagai anak-anak-Mu. Dan kami percaya tidak ada pun seorang pun di antara kami, keluarga kami yang hidup di dalam kekurangan. Sebab Tuhan pasti memelihara kami. Sebab Engkau gembala kami yang baik. Kau bertanggung jawab atas hidup kami, baik rohani, jiwani maupun jasmani. Anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, Tuhan Kau tahu di mana mereka berada. Kalau ada di antara mereka tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka tidak bisa hadir karena sedang berlibur di luar kota, bahkan di luar pulau, luar negeri, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, banyak orang bilang Indonesia tidak baik-baik, sedang tidak baik-baik saja. Namun kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa yang Kau kasihi, kami memberkati bangsa ini. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan semua anggota kabinet. Tuhan, biar Tuhan pakai pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin dengan hati, dengan takut akan Tuhan. Biar Tuhan setiap policy, setiap keputusan yang mereka ambil, kebijakan-kebijakan mereka ambil, kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran bagi bangsa ini, bagi rakyat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian di Timur Tengah. Yang saat ini Tuhan masih banyak hal yang terjadi di sana. Peperangan yang belum usai. Tuhan kiranya tolong supaya terjadi perdamaian yang sejati. Sehingga Tuhan, negara atau bangsa, dunia menjadi lebih baik. Tapi kami tetap percaya apapun yang terjadi, semua ada di dalam kontrol Tuhan. Sebab Engkau yang berdaulat atas setiap bangsa, atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar
Kami tinggalkan tempat ini, kami pulang ke tempat kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Mara bahaya, celaka, bahkan maut, kami tolak batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sebagaimana iman percayamu, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMashiach, pimpinan, persekutuan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.